teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan belajar para tokoh bangsa yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila. Nah, siapa saja ya para tokoh bangsa yang terlibat dan ikut dalam merumuskan Pancasila? Yuk kita simak videonya. Teman-teman, banyak tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila. Tokoh-tokoh tersebut telah berjuang dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, dan penuh semangat untuk merumuskan dasar negara. Kita mulai dari tokoh yang pertama adalah I.R. Soekarno. Siapa yang tidak kenal dengan I.R. Soekarno? Iya, Bapak Soekarno adalah seorang pemuda yang pintar dan pemberani. Beliau juga orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan juga Presiden pertama Indonesia periode tahun 45 sampai tahun 1967. Wah, kira-kira sikap dan sifat apa nih yang bisa kita teladani dari Bapak Soekarno ya? Oke, yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dikenal sebagai anak yang taat beragama dan juga pintar. Berikut ini adalah peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, dia merumuskan teks proklamasi. Yang kedua, mendampingi Bapak Soekarno dalam upacara proklamasi dan menjadi wakil presiden Indonesia. Nah, yang ketiga teman-teman ada Mr. Supomo. Supomo merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam sidang BPUPKI. Supomo memberikan usulan-usulannya mengenai dasar negara. Selain itu, Supomo juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan juga Soekarno. Wah, Bapak Supomo ini termasuk tiga tokoh utama yang mencetuskan Pancasila loh teman-teman. Kemudian ada Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah tokoh yang pemberani dan memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar bagi Indonesia. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Muhammad Yamin adalah dia mendirikan JON Sumatera yang termasuk organisasi pemuda awal pergerakan nasional pada saat itu. Ikut mendirikan PPI, yaitu Perkumpulan Mahasiswa yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Dan Muhammad Yamin ini juga ikut mengemukakan pendapat tentang dasar negara. Lalu yang kelima ada lagi nih teman-teman, Abdul Wahid Hasim. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok anak yang sangat cerdas. Ia belajar Al-Quran langsung kepada ayahnya dan hatam di usia 7 tahun. Wah, hebat ya. Abdul Wahid Hasim juga termasuk salah satu anggota Panitia 9 dalam BPUPKI dan juga anggota PPKI. Nah, Wahid Hasim ini mempunyai peranan penting dalam perumusan dasar negara. Ia bersama dengan tokoh Islam lainnya menyetujui adanya perubahan rumusan sila pertama dari Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi untuk semua agama, tidak hanya untuk Islam saja pada kala itu. Nah, teman-teman, itu tadi 5 tokoh yang berjuang dalam perumusan Pancasila. Nah, kita banyak belajar nih dari tokoh-tokoh itu ya teman-teman. Ada juga nilai-nilai kepahlawanan dalam proses perumusan Pancasila. Kira-kira apa saja ya? Nah, sebagai pembuka, Bapak Soekarno pernah berkata kalau bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, bagaimana bentuk penghargaan terhadap para pahlawan? Kita akan lihat. Dalam proses perumusan Pancasila, teman-teman, ada nilai kepahlawanan yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Pancasila sebagai hasil musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, Pancasila sebagai hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dan yang keempat, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Jadi waktu merumuskan itu teman-teman kita bisa mempelajari bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan hasil musyawarah. Lalu kita harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan selalu bersama dalam
melakukan kegiatan, terutama kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Oke, ada juga nilai juang dalam perumusan Pancasila. Apa saja ya nilai juangnya? Yang pertama menghargai perbedaan, lalu persatuan dan kesatuan harus selalu ditegakkan nih teman-teman. Cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan bekerja keras tanpa pamrih. Wah, ini dia nih nilai juangnya ya teman-teman. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengimplementasikan nilai juang itu, kita akan lihat. Nah, sikap meneladani nilai juang pahlawan di lingkungan keluarga bisa kita lakukan dengan cara menerima masukan dari anggota keluarga, menonton berita untuk menambah pengetahuan, bermain bersama anggota keluarga, menghargai hak anggota keluarga, beribadah tepat waktu, menerima pendapat yang diberikan oleh keluarga. Ada lagi nih teman-teman, kalau kita di lingkungan sekolah, ada sikap yang bisa kita teladani dari nilai juang pahlawan. Menghargai karya teman, tidak memaksakan kehendak, berdialog dengan guru dan murid sekolah, mudah bergaul, berani menegur teman yang berbuat tidak baik, dan memberi kesempatan teman untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang ketiga, kita bisa lakukan di lingkungan masyarakat nih. Misalnya bersedia menerima masukan dari orang lain, ikut dalam gotong royong, terbuka terhadap perubahan yang ada, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat, mengutamakan musyawarah, dan juga tak lupa kita harus menolong orang lain yang tertimpa musibah. Wah, banyak sekali ya teman-teman sikap yang bisa kita teladani di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan ada satu lagi nih teman-teman, di lingkungan bernegara. Ya, misalnya kita bisa bekerja sama dengan bangsa lain, mengharumkan nama bangsa, mencintai produk dalam negeri, membela tanah air, dan juga menjaga ketertiban bangsa. Sudahkah kita memiliki sikap nilai juang pahlawan? Nah, jika kalian sudah memiliki, berarti kalian adalah pahlawan-pahlawan masa kini yang ikut serta menghargai nilai juang pahlawan pada masa itu. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan di sesi kelas ya. Terima kasih.